Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Akbar Aminuddin dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Cibiru dengan NIM 2504514 Prodi PG PAUD kelas 1B. Ini saya akan bahas apa sih? Nah, di sini saya akan bahas anak usia dini itu sebenarnya sedang ada di fase yang sangat menentukan dalam hidupnya, teman-teman. Di usia ini anak belum hanya belajar membaca atau berhitung, tapi sedang membentuk cara merasa, cara berpikir, dan cara berhubungan dengan orang lain. Dalam psikologi perkembangan, fase ini sering disebut sebagai masa emas atau golden age. Karena apa yang anak alami sekarang akan sangat berpengaruh pada perkembangan mereka ke tahap berikutnya. Karena itu, perkembangan anak tidak bisa dilepaskan dari dua lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga dan sekolah. Disinilah peran orang tua dan guru menjadi sangat penting untuk memahami peran tersebut. Saya akan menjelaskannya berdasarkan tiga teori utama dalam psikologi perkembangan, yaitu teori Erik Erikson, Jean Piaget, dan Lev Vygotsky. Nah, peran orang tua menurut Erik Erikson, kalau kita bicara soal peran orang tua, teori yang sangat relevan adalah teori psikososial dari Erik Erikson. Menurut Erikson, perkembangan anak terjadi melalui tahapan-tahapan yang masing-masing punya tantangan emosional tertentu. Pada anak usia dini, ada tiga tahap penting, yaitu tahap kepercayaan, kemandirian, dan inisiatif. Di tahap-tahap ini, anak sedang belajar percaya pada lingkungannya, belajar melakukan sesuatu sendiri, dan mulai berani mengambil inisiatif. Peran orang tua di sini sangat besar ketika orang tua responsif, memberikan kasih sayang, dan memberi ruang bagi anak untuk mencoba. Anak akan merasa aman dan percaya diri. Anak tidak takut salah karena merasa didukung. Sebaliknya, jika anak sering dimarahi, dibatasi, berlebihan, atau tidak diberi kesempatan untuk mencoba, anak bisa tumbuh dengan rasa ragu dan takut. Jadi, menurut Erik Erikson, orang tua berperan membentuk dasar emosi dan kepribadian anak yang akan terbawa hingga dewasa. Nah, terus peran guru menurut Jean Piaget. Setelah kebutuhan emosional, anak terbentuk di rumah. Lingkungan sekolah mengambil peran besar dalam perkembangan cara berpikir anak. Di sini, teori Jean Piaget sangat membantu untuk memahami peran guru. Menurut Piaget, anak usia dini berada pada tahap sensori motor dan praoperasional. Artinya, anak belum mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Anak belajar lewat apa yang mereka lihat, yang mereka pegang, dan mereka alami langsung. Karena itu, guru PAUD tidak bisa menyamakan cara belajar anak dengan orang dewasa. Paling efektif melalui bermain, bercerita, bernyanyi, dan kegiatan konkret lainnya. Jika guru memahami tahap perkembangan ini, maka pembelajaran akan terasa menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan anak. Tapi jika pembelajaran terlalu menuntut dan abstrak, anak justru bisa merasa tertekan dan tidak memahami apa yang dipelajari. Jadi, menurut Piaget, guru berperan penting dalam menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif anak. Nah,
peran guru dan orang tua menurut Lev Vygotsky. Nah, berbeda dengan Piaget, Vygotsky menekankan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Anak berkembang bukan hanya karena usianya bertambah, tetapi karena adanya bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Vygotsky memperkenalkan konsep zone of proximal development, yaitu jarak antara kemampuan yang bisa dilakukan anak sendiri dan kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan orang dewasa. Disinilah peran guru dan orang tua bertemu. Keduanya berfungsi memberi bantuan yang tepat, tidak berlebihan, dan tidak kurang. Bantuan ini disebut scaffolding, yaitu dukungan sementara sampai anak mampu mandiri. Misalnya, saat anak kesulitan melakukan suatu tugas dan orang tua tidak langsung mengambil alih, tetapi memberi arahan sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, anak belajar dan berkembang secara optimal. Menurut Vygotsky, perkembangan anak sangat bergantung pada kualitas interaksi antara anak dengan guru dan orang tua. Dari ketiga teori tersebut, bisa disimpulkan bahwa perkembangan anak usia dini adalah proses yang saling berkaitan antara emosi, cara berpikir, dan interaksi sosial. Orang tua berperan membangun dasar emosi dan rasa percaya diri anak. Guru berperan menstimulasi perkembangan kognitif sesuai tahap usia, dan keduanya bersama-sama mendukung anak melalui interaksi yang bermakna. Dengan memahami teori psikologi perkembangan, guru dan orang tua dapat memberikan dukungan yang lebih tepat sesuai kebutuhan anak. Oke, setelah kita membahas materi dan teori sebelumnya, kita akan tutup sebagai refleksi teman-teman semester 1 ini. Nah, saya rasa mata kuliah psikologi perkembangan anak tidak hanya menambah pengetahuan saya, tetapi juga menantang cara saya memandang anak usia dini di awal semester. Saya cenderung melihat perilaku anak secara permukaan. Misalnya anak dianggap nakal, pasif, atau tidak fokus. Namun setelah mempelajari teori perkembangan seperti Erikson, Piaget, dan Vygotsky, saya mulai menyadari bahwa perilaku anak sering sekali merupakan cerminan dari tahap perkembangan yang sedang mereka jalani. Saya merasa bahwa penilaian saya terhadap anak menjadi lebih hati-hati karena tidak semua perilaku dapat langsung dikoreksi tanpa memahami latar belakang perkembangannya. Nah, saya pikir mata kuliah ini memberikan landasan teoritis yang sangat penting bagi calon pendidik PAUD. Melalui teori Erikson, saya memahami bahwa perkembangan emosi dan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan, terutama orang dewasa, merespon kebutuhan psikososial anak. Teori Piaget membuat saya berpikir ulang tentang praktik pembelajaran di PAUD, anak usia dini yang berada pada tahap praoperasional, belum siap menerima pembelajaran yang abstrak dan menuntut logika formal. Jika guru tidak memahami tahap perkembangan kognitif ini, maka pembelajaran justru berpotensi menghambat perkembangan. Nah, sementara itu, teori Vygotsky menyadarkan saya bahwa perkembangan anak tidak bisa dilepaskan dari interaksi sosial. Anak membutuhkan pendampingan melalui scaffolding
yang tepat. Saya melihat bahwa peran guru dan orang tua seharusnya bukan menggantikan peran anak, tetapi membantu anak mencapai kemampuan yang belum bisa dicapai secara mandiri. Dari ketiga teori tersebut, saya berpikir bahwa psikologi perkembangan bukan sekedar teori, tetapi alat analisis yang membantu pendidik memahami anak secara lebih objektif dan ilmiah. Saya harap pemahaman saya tentang teori psikologi perkembangan tidak berhenti sebagai pengetahuan akademik semata, tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam praktik pendidikan anak usia dini. Saya berharap dapat menjadi pendidik yang tidak mudah memberi label negatif pada anak, melainkan mampu melihat perilaku anak sebagai bagian dari proses perkembangan. Saya juga berharap ke depannya saya mampu mengintegrasikan pemahaman teori Erik Erikson, Piaget, dan Vygotsky dalam pengambilan keputusan sebagai pendidik, baik dalam merancang pembelajaran, berinteraksi dengan anak, maupun bekerja sama dengan orang tua. Dengan demikian, saya tidak hanya mengajar anak, tetapi juga mendampingi proses perkembangan mereka secara lebih sadar dan bertanggung jawab. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.